Bab 71 Nak, selamat ulang tahun. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Hari ini, setelah Xiao Tian menemani Yun Xin Er melihat perusahaan kecilnya dan menyelesaikan semua pekerjaannya, dia langsung pulang. Sesampainya di rumahnya, ia langsung mandi karena merasa banyak berkeringat. Ah, aku merasa segar kembali, kata Xiao Tian setelah selesai mandi. Baiklah, ayo pergi ke halaman belakang. Xiao Tian segera menuju ke halaman belakang rumahnya sambil membawa tikar, lampu, dan bantal. Setelah ia mengatur semuanya dengan rapi, ia berbaring dan menikmati malam sendirian. Pemandangan di malam hari sangat indah, angin sepoi-sepoi, bulan yang dikelilingi bintang, suasana malam itu begitu sempurna, membuat hatinya terasa tenang. Melihat ke langit, dia mulai memikirkan tentang hidupnya. Oh iya, sekarang aku ingat, ini adalah planet lain yang disebut Bumi. Saya melakukan penelitian di dunia ini dan dikatakan bahwa planet ini juga disebut Bumi. Tapi yang pasti ini bukan bumi yang sama dengan tempat saya dulu tinggal ya, pasti berbeda, dan saya tinggal di China lagi, atau lebih tepatnya di Shanghai. Shanghai adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok dengan kota terpadat dan terkaya yang tak terbantahkan di Tiongkok. Shanghai adalah pusat keuangan, inovasi dan teknologi, serta transportasi global, dengan pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Karena keunggulan geografisnya yang tak tertandingi, Shanghai telah berkembang dari kota kecil menjadi kota terbesar di dunia dalam 1 abad terakhir ini, serta menjadi pusat perdagangan dan keuangan terbesar di Tiongkok daratan. Banyak perusahaan Tiongkok membuka kantor di sana, dengan keluarga Li dan keluarga Xiao menjadi pemimpin pasar. Tetapi, dia menyentuh dagunya. Tapi ini bukan masa depan bumi yang dulu saya tinggali juga, karena saya tidak ingat keluarga besar seperti keluarga Xiao atau keluarga Li, di mana kedua keluarga itu adalah pemimpin pasar di Shanghai dengan kekayaan bersih multi-miliar RMB. Ini juga bukan masa lalu, karena kalau ini masa lalu pasti ada kabar tentang aku atau masa lalu ayahku. Tidak mungkin tidak ada berita tentang ayah masa lalu saya atau saya karena ayah masa lalu saya adalah satu-satunya penguasa pasar di Beijing. Ah, berbicara tentang ayah masa laluku, Huang Feng, tiba-tiba aku merindukan ayahku di kehidupan masa lalu, meskipun dia ayah yang bajingan atau brengsek, tapi aku sangat senang menghabiskan waktu bersamanya, dia juga sangat memperhatikanku. Baginya, saya adalah orang paling penting di dunia. Sedikit demi sedikit Xiao Tian memejamkan mata saat kilatan kenangan muncul di kepalanya. Nak, ada apa dengan wajah itu? Di sini, ayahmu yang hebat membawa pulang 2 wanita cantik. Kamu bisa memilihkan satu untukmu, kata Huang Feng sambil tertawa. Huang Feng berjalan mendekati putranya dengan 2 wanita cantik di kedua pelukannya. Nona cantik, bisakah kamu membahagiakan anakku? Lihat, wajahnya seperti itu, sungguh menyedihkan. Sebagai seorang ayah, aku tidak tega melihat anakku seperti itu, kata Huang Feng kepada salah satu wanita cantik itu, di pelukannya. Baiklah, kata wanita cantik itu, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Suatu hari nanti, nak, ayo kita pergi ke pub, ayo minum sampai pagi, besok adalah hari libur, kata Huang Feng sambil menyeret putranya ke pub. Di lain hari, nak, selamat ulang tahun, ucap Huang Feng sambil tersenyum cantiknya, sekarang beritahu ayah. Apa yang kamu inginkan? Wanita, wanita, atau wanita, apa yang salah dengan pilihan itu? Kata Huang Chen tercengang. Huang Chen adalah orang yang mengambil alih tubuh Xiao Tian dan anak tunggal Huang Feng. Apa maksudmu? Dengan itu, tanya Huang Feng. Mengapa pilihannya hanya tentang wanita itu? Tanya Huang Chen dengan bingung. Baiklah karena wanita adalah sumber kebahagiaan. Ayah ingin memberimu kebahagiaan, makanya ayah akan memberikanmu seorang wanita. Nak, kalau di dunia ini tidak ada wanita, dunia ini akan seperti, memasak tanpa kalau pakai bumbu akan terasa hambar, kata Huang Feng. Di lain hari, brak, suara seseorang membuka pintu dengan keras terdengar. Nak, kamu sakit, ayo kita ke rumah sakit, kata Huang Feng dengan cemas. Ayah, aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat dan aku akan baik-baik saja, kata Huang Chen. Apa yang kamu maksud dengan baik-baik saja? Tanya Huang Feng dengan cemas. Tiba-tiba ponsel pintar Huang Feng berdering. Ada apa, asisten Hu?
kata Huang Feng dengan dingin. Tuan, 10 menit lagi ada rapat. Silakan kembali ke perusahaan. Ingin menemani anakku sampai sembuh, ucap Huang Feng dengan dingin. Tetapi Tuan, jika kami membatalkan, sebelum asisten Hu menyelesaikan kata-katanya, Huang Feng menutup telepon. Ayah, kamu harus pergi ke perusahaan. Kata Huang Chen. Tidak, ayah akan menemanimu, kata Huang Feng bersikeras. Menghela napas. Terserah padamu, kata Huang Chen, jika kau ingin menemaniku, buatkan saja aku sup panas agar aku cepat pulih. Sesuai perintah yang mulia, kata Huang Feng sebelum menuju ke dapur. Mengingat kehidupan masa lalunya, Xiao Tian merasa seperti ada yang menusuk jantungnya menggunakan pisau. Ayah, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat berharap kamu ada di sini bersamaku sekarang, renung Xiao Tian sambil air mata jatuh di pipinya. Tiba-tiba smartphone Xiao Tian berdering. Karena Xiao Tian masih mengingat kehidupan masa lalunya, dia mengabaikan smartphone-nya yang berdering tanpa henti. Karena ponselnya terus berdering, mengganggu suasana hatinya. Dia mengambil ponselnya dan melihat ke layar ponselnya. Yun Xin Er, renungnya, kenapa dia meneleponku saat ini? Xiao Tian tidak senang saat itu karena ketika dia mengingat indahnya kehidupan masa lalunya bersama ayah masa lalunya, Yun Xin Er tiba-tiba memanggilnya. Dia mengabaikan panggilannya lagi tetapi karena dia terus meneleponnya, sambil menghela nafas, dia mengangkat telepon karena jika dia tidak mengangkat telepon, dia akan terus meneleponnya. Ada apa Kakak Yun? Katanya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak memarahinya saat itu. Adik, kenapa kamu baru saja mengangkat teleponku? Tanya Yun Xin Er. Dia tidak senang ketika dia tidak segera mengangkat teleponnya sebelumnya. Hal seperti itu tidak pernah terjadi padanya, biasanya setiap kali dia menelepon seseorang, orang itu akan langsung mengangkat teleponnya. Itu sebabnya dia segera menanyakan pertanyaan itu setelah dia mengangkat teleponnya. Maaf, tadi aku sibuk, katanya sambil memberinya alasan. Apa yang salah dengan nada suaramu? Seharusnya aku yang tidak bahagia dan di sini, aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak memarahimu dan kamu, pikirnya dalam hati. Oh sibuk, apakah kamu sudah selesai sekarang? Yun Xin Er bertanya padanya. Tidak, aku masih sibuk sekarang. Ada apa dengan kakak Yun? Xiao Tian bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan membantumu jika kamu masih belum selesai. Setelah itu ayo kita makan malam. Kata Yun Xin Er, makan malam, aku tidak bisa, kakak Yun. Bagaimana kalau lain kali? Kata Xiao Tian, dia ingin mendapatkan momen tenang malam itu, jika dia mengundangnya makan malam, waktu indahnya akan hancur. Itu sebabnya dia menolak tawarannya. Saat itu, Xiao Tian ingin mengingat kehidupan masa lalunya, mengingat kehidupan masa lalu ayahnya, mengingat momen indah yang ia alami bersama ayah masa lalunya. Walaupun Xiao Tian menyukai wanita namun ada saatnya dia ingin sendiri, tidak diganggu oleh orang lain, termasuk wanita tersebut. Tidak, aku mau malam ini. Aku sudah dekat rumahmu sekarang. Kata Yun Xin Er sambil bersikeras. Yun Xin Er langsung menuju rumahnya setelah selesai mandi, karena ingin makan malam bersamanya, dia belum makan malam, padahal saat itu dia sedang kelaparan. Itu sebabnya dia tidak senang ketika dia menolak tawarannya. Ada banyak orang yang ingin menghabiskan waktu bersamanya tetapi mereka tidak bisa melakukannya, dan di sini, dia menawarinya untuk makan malam bersamanya tetapi, bukan saja dia tidak senang, dia bahkan menolak tawarannya. Apa? Kamu sudah dekat dengan rumahku? Xiao Tian berkata dengan terkejut. Sai, kini momen indahku akan hancur, pikirnya dalam hati. Mengetahui Yun Xin Er sudah berada di dekat rumahnya, Xiao Tian segera memasukkan semuanya ke dalam rumah dan menunggu Yun Xin Er di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, Yun Xin Er sampai di rumahnya. Ketika Xiao Tian mendengar suara mobil, dia segera menuju ke kamar tamu. Klik, suara Xiao Tian membuka pintu terdengar. Begitu dia membuka pintu, terlihat seorang wanita cantik yang mengenakan blus sutra raffle putih dan celana jeans robek biru. Yun Xin Er terlihat begitu cantik dengan pakaian tersebut, ditambah dengan tas hobo berwarna putih yang digantung di tangan kanannya. Kesan elegan terpancar dari dirinya, serta sepatu slingback open toe yang ia kenakan pas di kakinya, membuat kakinya terlihat jenjang dan cantik. Oh adik kecil, kamu baik sekali pada kakak perempuan ini. Kamu tahu kalau kakak perempuan telah datang jadi kamu segera membukakan pintu untuk kakak perempuan ini, kata Yun Xin Er sambil tersenyum. Apakah kamu masih sibuk sekarang?
Petik 2. Silahkan masuk. Aku ganti baju dulu sebelum kita berangkat, ucapnya. Setelah Xiao Tian membiarkannya duduk di sofa di ruang tamu, Xiao Tian segera menuju ke kamar tidurnya tetapi, ketika dia berada di ruang tamu, ibu dan bibinya menatapnya. Mereka ingin tahu siapa tamunya. Siapa Tian? Ye Xueyin bertanya tiba-tiba. Jarang sekali mereka kedatangan tamu malam seperti itu, jadi Ye Xueyin penasaran siapa yang datang ke rumah mereka. Ini Yun Xin Er, dia ingin mengajakku makan malam bersamanya, kata Xiao Tian jujur. Dia tidak ingin berbohong kepada keluarganya jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Nona Yun, apakah dia datang ke rumah kita lagi? Ye Xueyin bertanya lagi. Ye Xueyin tidak tahu kenapa tiba-tiba Yun Xin Er berusaha mendekati putranya. Hari ini, di pagi hari, Yun Xin Er tiba-tiba datang ke rumah mereka, memberitahunya bahwa Yun Xin Er ingin melihat perusahaan Xiao Tian dan sekarang, Yun Xin Er tiba-tiba datang ke rumah mereka lagi, mengundang putranya makan malam. Jangan bilang, dia jatuh cinta padamu Tian. Ye Xueyin berkata dengan curiga. Tidak ada ibu, Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Tian juga berpikir seperti itu di pagi hari, ketika Yun Xin Er tiba-tiba memegang tangannya di perusahaannya tetapi, Xiao Tian mengira Yun Xin Er hanya membuka hatinya untuknya dan masih belum jatuh cinta padanya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dan setelah Xiao Tian memikirkan kelakuan Yun Xin Er padanya, dia berasumsi ada dua hal yang diinginkan Yun Xin Er darinya. Hanya ada dua hal yang diinginkan Yun Xin Er dariku dan itu bukan karena dia jatuh cinta padaku, kata Xiao Tian jujur. Benarkah? Lalu, Tian, apakah kamu jatuh cinta pada Nona Yun? Tanya Ye Xueyin penasaran. Entah kenapa tiba-tiba dia ingin mengetahui perasaannya terhadap Yun Xin Er, saat itu dia merasa akan kehilangan putranya selamanya. Ye Xueyin merasa seperti ada 1000 pisau yang mengiris hatinya saat dia memikirkan putranya meninggalkannya, padahal dia berbagi dengan adik perempuannya, tapi lain halnya dengan wanita lain selain keluarga. Rasa cinta mulai muncul dari dalam dirinya, dan itu menekan rasa keibuannya. Tidak, kata Xiao Tian jujur. Meski ingin berbagi kehangatan di ranjang dengan Yun Xin Er, namun Xiao Tian belum jatuh cinta padanya. Yah, belum tapi aku tidak tahu di masa depan, tambah Xiao Tian di kepalanya. Apakah kamu yakin kamu tidak jatuh cinta padanya? Ye Qingyu bertanya tiba-tiba. Ye Qingyu mengetahui bahwa Yun Xin Er adalah seorang wanita muda cantik yang sukses dalam karirnya. Ia mengira setiap pria yang melihat Yun Xin Er akan jatuh cinta pada Yun Xin Er karena Yun Xin Er adalah wanita yang sempurna. Yun Xin Er masih muda, cantik, kaya, dan sukses jadi, ketika Ye Qingyu mendengar bahwa keponakannya tidak jatuh cinta pada Yun Xin Er, sulit baginya untuk mempercayainya. 1000% yakin. Jangan bilang, kamu tidak percaya padaku, bibi, ibu. Kata Xiao Tian sambil menatap ibu dan bibinya. Tidak, jawab Ye Qingyu dan Ye Xueyin secara bersamaan. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak mendengar kata-kata ibu dan bibinya. Biar sederhana saja. Hubungan kita seperti ini karena urusan bisnis jadi jangan salah, kata Xiao Tian mencoba menjelaskan hubungannya dengan Yun Xin Er kepada ibu dan bibinya. Baiklah, aku akan berdandan. Pertama, aku tidak ingin membuat Yun Xin Er menunggu terlalu lama. Mengatakan itu, Xiao Tian menuju ke kamar tidurnya untuk mengganti pakaiannya. Setelah Xiao Tian mengganti pakaiannya, dia melihat dirinya di cermin seluruh tubuh. Seperti yang diharapkan dari diriku sendiri. Aku sangat tampan dan sempurna, Xiao Tian mengangguk puas. Xiao Tian mengenakan kemeja kasual kotak-kotak hitam dan abu-abu roadster, dipadukan dengan tee di bawahnya dan jeans hitam yang serasi, dia terlihat begitu mempesona. Keluar dari kamar tidurnya, Xiao Tian menuju ke ruang tamu terlebih dahulu karena dia ingin memberitahu ibu dan bibinya bahwa mungkin dia akan pulang terlambat. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian ingin menuju ke kamar tamu tetapi tiba-tiba ibunya meraih bajunya menggunakan tangan kirinya. Merasa seseorang meraih bajunya, Xiao Tian menoleh. Ketika Xiao Tian melihat ibunya menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu, dia segera berbalik. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia menyentuh pipi ibunya dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Ada apa, ibu? Petik 2. Tian, ibu ingin dicium sebelum kamu makan malam dengan Yun Xin Er, kata Ye Xueyin. Ye Xueyin tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin putranya menciumnya,
mungkin karena dia cemburu saat mengetahui putranya akan makan malam dengan wanita lain. Mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya. Ketika Ye Xueyin melihat wajahnya semakin mendekat ke wajahnya, dia segera menutup matanya, dia ingin merasakan ciumannya sebelum dia pergi bersama wanita lain. Rasanya Ye Xueyin ingin memastikan bahwa Xiao Tian adalah miliknya dan selalu miliknya atau untuk menenangkan dirinya dari perasaan yang dia rasakan saat itu. Setelah bibir Xiao Tian menyentuh bibirnya, Ye Xueyin segera melingkarkan tangannya di lehernya dan menciumnya dengan penuh gairah. Xiao Tian melebarkan matanya saat ibunya tiba-tiba menciumnya dengan penuh gairah. Dia tahu perasaannya saat itu, dia tiba-tiba merasa bersalah karena membuat ibunya merasakan perasaan seperti itu. Itulah mengapa, setidaknya, Xiao Tian bisa membuatnya merasa tenang dengan membuktikan bahwa dia akan selalu menjadi orang yang paling penting baginya. Itulah mengapa dia membalas ciumannya untuk memastikan, dia tahu bahwa dia adalah orang yang paling penting baginya. Setelah berciuman sekitar 2 menit, Xiao Tian menghentikan ciumannya dan berkata, "Apakah kamu merasa tenang sekarang, Ibu?" Mengangguk Ye Xueyin, berbohong kepada putranya. Sebenarnya dia ingin terus mencium putranya tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Setelah Xiao Tian selesai mencium ibunya, dia menoleh dan menatap bibinya. "Apakah kamu ingin dicium juga, Bibi?" "Tidak, kamu bisa pergi dengan Yun Xin Er sekarang." Melihat reaksinya, Xiao Tian tahu dia merasakan perasaan yang sama seperti ibunya, karena dia tidak ingin menyuarakannya, dia menyangkalnya dan hanya menoleh ke sisi lain, menghindari tatapannya. Xiao Tian berjalan mendekati bibinya dan segera mencium bibir merah muda bibinya. Tapi, yang tidak dia duga adalah, saat dia mencium bibir bibinya, Ye Qingyu segera melingkarkan lengan rampingnya di lehernya dan menciumnya dengan penuh gairah juga. Sekali lagi Xiao Tian terpana dengan hal ini tetapi, seperti apa yang dia lakukan pada ibunya, dia juga segera menciumnya kembali. Mereka berciuman sekitar 3 menit sebelum dia melepaskan ciumannya dan berkata, "Baiklah, ayo lanjutkan setelah aku pulang nanti." "Ya, itu sebabnya, cepat pulang," kata Ye Xueyin sambil meraih tangan kanannya dan menatapnya dengan manis. Mengangguk Ye Qingyu. Sekali lagi ketika Xiao Tian ingin menuju ke kamar tamu, Ye Xueyin tiba-tiba berkata, "Tian." Petik 2. Xiao Tian menghentikan langkahnya dan berbalik, "Ada apa, Ibu?" Petik 2. "Tian, jangan pergi dan tinggal bersama Ibu." Ye Xueyin ingin menyuarakannya tetapi ketika dia membuka mulut dan ingin mengatakannya, dia merasa kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa egois tetapi pada saat itu, dia sangat ingin Xiao Tian tidak pergi bersama Yun Xin Er. Melihat ibunya tidak mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Tian memutuskan untuk bertanya lagi dengan suara penuh kasih, "Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku, Ibu?" "Tidak ada," Ye Xueyin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Hati-hati, Tian." "Baiklah," kata Xiao Tian sambil tersenyum, "tolong jangan tunggu aku jika aku pulang terlambat." Mengatakan itu, Xiao Tian menuju ke ruang tamu. Ketika Ye Xueyin melihat putranya berjalan ke ruang tamu, dia mengangkat tangan kanannya dan membuka mulutnya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah merasakan bahwa Xiao Tian sedang berjalan mendekatinya, Yun Xin Er, yang duduk di sofa berkata, "Apa yang membuatmu begitu sayang?" Yun Xin Er berbicara setengah jalan dan tidak dapat menyelesaikan kata-katanya ketika dia tiba-tiba melihatnya. Yun Xin Er tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun seperti patung ketika menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pemuda yang tampan tetapi pada saat itu, dia begitu mempesona dan pakaian yang dia kenakan cocok untuknya, membuatnya terlihat lebih tampan dan dewasa di saat yang bersamaan. "Wow, adik kecil, kamu sempurna sekali," kata Yun Xin Er setelah dia sadar. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangannya dan melanjutkan, "Ayo pergi." Setelah Xiao Tian menutup pintu, mereka menuju ke BMW i8 berwarna perak milik Yun Xin Er. "Bisakah kamu mengemudi?" tanya Yun Xin Er sambil menunjukkan kunci mobil kepada Xiao Tian. "Tentu saja," kata Xiao Tian sambil mengangguk. Di masa lalunya, ayahnya memiliki banyak sekali mobil, mulai dari mobil biasa hingga mobil mewah, dari mobil antik hingga mobil terbaru. Ia bahkan mengendarai mobil yang berbeda setiap hari karena ayahnya memiliki begitu banyak mobil, membuat orang-orang yang melihatnya merasa iri. Yun Xin Er terkejut dengan kata-katanya. Awalnya Yun Xin Er hanya ingin memberinya kesempatan untuk tampil keren, karena menurutnya, saat berkencan,
pria akan merasa malu jika wanita sedang mengendarai mobil sedangkan pria duduk di kursi penumpang. Yoon Shin-er ingin memastikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, bukan karena dia ingin membuat dirinya terlihat keren di hadapannya. Ya, meskipun Xiao Tian belum pernah mengendarai mobil di kehidupan barunya, tapi di kehidupan masa lalunya, dia telah mengendarai mobil bahkan ketika dia berada di tahun pertama sekolah menengahnya. Melihat ekspresinya, Yoon Shin-er melemparkan kunci kepadanya, ini, kendarai. Melihat dia melemparkan kunci kepadanya, Xiao Tian menangkapnya dan menganggukkan kepalanya, baiklah. Awalnya, Xiao Tian mengemudi dengan kecepatan normal tetapi ketika dia melihat hanya ada beberapa mobil di jalan, dia tiba-tiba mengganti mesin dari mode normal ke mode sport dan melaju lebih cepat. BBRRRRR. Suara mesin mobil semakin nyaring saat diubah dari mode normal ke mode sport. Haha, aku rindu suara ini. Xiao Tian senang mendengar suara mesin mobil. Karena di kehidupan barunya ia tidak memiliki mobil, ia merasa hidup kembali ketika mendengar suara mesin mobil dalam mode sport, membuatnya teringat akan kehidupan masa lalunya. Sebenarnya, Xiao Tian ingin membeli mobil tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena menurutnya, ini bukan waktu yang tepat untuk membeli mobil, ia ingin mengembangkan usahanya terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli mobil. Aku tidak tahu kamu pandai mengemudi, adikku. Awalnya, Yoon Shin-er ingin memintanya mengemudi lebih lambat tetapi, setelah melihat wajah bahagianya saat dia mengemudikan mobil, dia memutuskan untuk tidak memberitahu dia itu dan hanya tersenyum padanya, membiarkan dia mengendarai mobilnya sesuka hatinya. Kakak Yoon, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Salah satu hal terbaik yang bisa kulakukan adalah mengendarai mobil, kata Xiao Tian dengan bangga. Sebenarnya Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya, karena di kehidupan masa lalunya, dia bahkan lebih baik dalam mengendarai mobil daripada ayah masa lalunya, sepertinya dia dilahirkan untuk mengendarai mobil. Oh jadi apa yang lainnya? Yoon Shin-er bertanya. Rahasia, Xiao Tian mengedipkan mata kanannya. Baiklah, aku akan mengetahuinya di masa depan, kata Yoon Shin-er sambil tersenyum. Jadi di mana kita akan makan malam? Xiao Tian bertanya padanya. Di restoran musim gugur, saya sudah memesan meja di restoran musim gugur. Sesampainya di rumahnya, Yoon Shin-er tiba-tiba ingin makan malam bersamanya di restoran musim gugur, itulah sebabnya dia segera memesan meja VIP sebelum datang ke rumahnya. Mendengar restoran musim gugur, kilatan ingatan muncul di kepala Xiao Tian. Restoran musim gugur merupakan restoran paling terkenal di Shanghai, banyak pengusaha, aktris, aktor atau masyarakat kelas atas sering makan malam di restoran musim gugur. Baiklah, kata Xiao Tian sambil mengemudikan mobil menuju restoran musim gugur. Walaupun pemilik badan asli belum pernah makan di restoran Autumn namun pemilik badan asli tahu di mana restoran Autumn berada. Saat itu Xiao Tian merasa bersyukur karena pemilik tubuh aslinya mengetahui di mana letak restoran musim gugur. Jika pemilik tubuh asli tidak mengetahui di mana restoran musim gugur berada, dia tidak tahu harus berbuat apa karena, tidak mungkin, jika Xiao Tian bertanya pada Yoon Shin-er di mana letak restoran musim gugur. Xiao Tian akan kehilangan muka menanyakan hal-hal konyol seperti itu, dan dia tidak dapat mencari di internet karena dia sedang mengendarai mobil. Itulah sebabnya, untuk pertama kalinya setelah dia mengambil atas tubuh Xiao Tian, dia merasa berterima kasih kepada pemilik tubuh aslinya. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di restoran musim gugur. Usai memarkir mobil di tempat parkir, mereka langsung menuju ke lantai paling atas. Restoran musim gugur memiliki 6 lantai dengan ruang VIP di lantai paling atas. Sesampainya di lantai tertinggi, Xiao Tian dan Yoon Shin-er menuju ke ruang VIP. Xiao Tian mengangguk puas saat memasuki ruang VIP. Mengangguk, buruk, lumayan Xiao Tian berkata dalam hati sambil menganggukkan kepalanya. Di ruang VIP, ruangannya berbentuk lingkaran dengan kursi-kursi yang ditata rapi di dekat jendela, sehingga pelanggan bisa melihat indahnya pemandangan Shanghai di malam hari. Di tengah ruangan terdapat ruang panggung kecil berbentuk lingkaran dengan dinding kaca setinggi 50 cm tempat para penyanyi menghibur para pelanggan, menambah suasana di restoran Autumn menjadi lebih asri. Di belakang panggung kecil berbentuk lingkaran, berbagai jenis wine ditata dengan 3 orang pelayan yang siap melayani pelanggan. Tidak lama setelah mereka memasuki ruang VIP, seorang pelayan menyambut mereka dan membimbing mereka ke meja yang telah dipesan oleh Yoon Shin-er. "Kamu ingin makan apa, adik?" tanya Yoon Shin-er.
Aku akan pesan steak dan anggur merah. Sudah lama Xiao Tian minum anggur merah lagi, jadi ketika dia melihat ada anggur merah di menu, dia memutuskan untuk memesan anggur merah. Aku juga, kata Yun Xin Er. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Setelah pelayan menuliskannya, pelayan segera pergi dan setelah beberapa menit, pelayan datang membawa pesanan mereka. Setelah pelayan selesai meletakkan steak dan anggur merah di atas meja, dia meletakkan tangan kanannya di atas perutnya dan sedikit membungkuk, tolong nikmati makanannya. Terima kasih, kata Xiao Tian dan Yun Xin Er secara bersamaan. Saat mereka sedang makan malam, dua orang berjalan menuju ruang panggung kecil berbentuk lingkaran. Setelah kedua orang itu berada di atas panggung kecil berbentuk lingkaran, satu orang duduk di depan grand piano dan membuka tutupnya sedangkan satu orang lagi duduk di kursi sambil membawa seruling. Setelah kedua orang itu saling berpandangan dan menganggukkan kepala, melodi yang tenang dan indah keluar dan masuk ke telinga pelanggan. Mendengar suara piano dan seruling, para pelanggan langsung merasa tenang, seolah seluruh beban hidup mereka terangkat. Restoran musim gugur terkenal dengan pemandangan indahnya di malam hari, dan pelanggan dapat melihat keindahan Shanghai di malam hari. Dari Autumn Restaurant, mereka bisa melihat berbagai warna lampu menerangi keindahan Shanghai, ditambah dengan alunan musik yang menenangkan. Autumn Restaurant adalah tempat yang tepat untuk menikmati keindahan Shanghai. Oleh karena itu, restoran Autumn langsung menjadi restoran paling terkenal di Shanghai setelah mereka meresmikan restoran tersebut. Adikku, aku sudah memeriksa toko online-mu sebelumnya, dan melihat banyak orang membeli pakaian di toko online-mu. Kata Yun Xin Er sambil mengiris steak menggunakan pisau steak, baju yang kamu jual di toko online kamu sekarang sudah lebih banyak, sudah ada berbagai jenis pakaian pria dan wanita di toko online kamu. Yun Xin Er berpikir Xiao Tian hanya akan melakukannya menjual baju untuk wanita, namun saat terakhir kali dia mengecek toko online-nya, sudah ada berbagai jenis pakaian untuk pria juga. Maukah kamu menambahkan berbagai jenis pakaian untuk anak-anak juga? Yun Xin Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, nanti aku akan mendesainnya, tapi jangan sekarang, karena aku sedang sibuk sekarang, kata Xiao Tian. Xiao Tian memiliki berbagai jenis desain pakaian untuk pria, wanita atau anak-anak, jadi wajar saja jika ia akan menjual berbagai jenis pakaian untuk pria, wanita atau anak-anak, hanya saja ia memiliki waktu yang terbatas untuk mendesain semuanya. Karena keterbatasan waktunya, ia bahkan berpikir sudah waktunya menyewa seorang desainer untuk membantunya mendesain pakaian tersebut. Kamu juga tahu cara mendesain pakaian untuk anak-anak? Yun Xin Er bertanya dengan heran, tunggu, jangan bilang padaku, semua pakaian di toko online-mu dirancang olehmu. Petik 2. Aku tahu cara mendesain pakaian untuk anak-anak, dan ya, semua pakaian itu dirancang olehku. Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Wah, adik, kamu tidak melupakan janjimu kan? Yun Xin Er bertanya sambil tersenyum. Ketika dia tiba-tiba mengungkit kata janji, Xiao Tian berhenti makan dan menatapnya, jangan khawatir. Aku masih mengingatnya, baiklah, makan malam ini untukku. Tidak, makan malam ini untukku. Aku ingin adik laki-laki untuk mengajakku makan malam di tempat khusus, bukan di tempat seperti ini, kata Yun Xin Er, menolak tawarannya. Baginya, makan di restoran musim gugur adalah hal biasa, tidak ada yang istimewa dari itu, oleh karena itu, dia mengajaknya makan malam di tempat khusus dan tempat khusus itu terserah dia. Tempat khusus? Xiao Tian bertanya dengan bingung. Dia pikir dia hanya perlu mentraktir Yun Xin Er makan malam setelah dia mempromosikan gaunnya, karena dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mentraktirnya makan malam, tetapi, kakak perempuan Yun, bukankah makan malam ini juga istimewa? Makan malam di restoran paling terkenal dan pemandangan dari sini sangat indah, kita bahkan bisa melihat keindahan Shanghai, ditambah dengan melodi tenang yang dimainkan oleh para musisi, bukankah makan malam ini istimewa? Petik 2. Tidak, aku tidak mau makan malam di tempat seperti ini lagi saat kita makan malam nanti, bawa aku ke tempat yang bisa membuatku lebih bahagia dari tempat ini, desak Yun Xin Er. Melihat dia bertingkah seperti itu, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Dia pikir dia pasti sering makan di tempat seperti ini, itulah sebabnya dia membawanya ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Aku akan memikirkannya nanti, kata Xiao Tian sambil menyerah. Mendengar kata-katanya,
senyuman muncul di wajahnya, benarkah? Bagaimana kalau besok? Yun Sin Er tidak sabar menunggu hal itu terjadi dan penasaran ingin tahu kemana dia akan membawanya untuk makan malam nanti. Saya tidak bisa. Besok, saya harus pergi ke pusat kota Shanghai. Saya ingin membuka toko offline pertama saya di sana dan saya perlu mencari tempat yang cocok untuk membukanya, kata Xiao Tian. Awalnya, Xiao Tian ingin mencari tempat untuk membuka toko offline-nya dalam beberapa hari ke depan, tapi tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia berpikir semakin cepat dia membuka toko offline-nya, semakin cepat dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Banyak juga yang memintanya untuk segera membuka toko offline, karena mereka berpikir, dengan toko offline mereka bisa mencoba pakaian tersebut dan mengetahui apakah pakaian tersebut cocok untuknya atau tidak. Meski semua pakaian memiliki ukuran, namun terkadang ukurannya tidak pas di badan. Itu sebabnya sebagian orang lebih memilih toko offline dibandingkan toko online. Apa? Yun Sin Er berkata dengan heran. Belum genap sebulan dia mempromosikan toko online-nya dan dia sudah ingin membuka toko offline pertamanya. Bukankah terlalu cepat baginya untuk membuka toko offline pertamanya? Apakah dia mendapat untung besar dalam waktu sesingkat itu? Aku tahu semua desainnya sangat bagus tapi, bukankah ini terlalu cepat baginya untuk membuka toko offline pertamanya? Dia berpikir dalam hati. Yun Sin Er sulit mempercayai apa yang dia dengar, dan terlebih lagi, Xiao Tian ingin membuka toko offline pertamanya di pusat Shanghai. Semua tempat di pusat Shanghai mahal, namun dia tetap ingin membukanya di pusat kota Shanghai. Berapa keuntungan yang didapatnya per pakaian? Yun Sin Er berpikir dalam hati. Tiba-tiba Yun Sin Er teringat sesuatu, adik, aku tahu tempat paling strategis untuk toko offline pertamamu. Oh, di mana itu? Xiao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mall Yuan, kata Yun Sin Er. Yuan Mall, apakah Yuan Mall, yang merupakan mall terbesar di Shanghai? Tanya Xiao Tian. Yun Sin Er mengangguk. Tidak, saya tidak perlu membuka toko saya di mall. Di pinggir jalan boleh saja, asalkan di pusat kota Shanghai, kata Xiao Tian. Meski tertarik, namun membuka toko offline pertamanya di mall terbesar di Shanghai adalah tidak besar baginya, tidak hanya biaya sewanya yang tinggi tapi juga pajaknya. Mungkin ke depannya dia akan mempertimbangkan untuk membuka toko offline-nya di mall tapi tidak sekarang. Jangan khawatir, saya kenal seseorang yang bisa mengurangi biaya sewa dan pajak mall. Kata Yun Sin Er. Mendengar hal itu, ia tertarik namun setelah berpikir sejenak, ia berpikir membuka toko offline pertamanya di mall bukanlah pilihan terbaik. Kakak Yun, menurutku, aku akan lulus sekarang. Xiao Tian menolak tawarannya, apakah kamu tahu tempat strategis lain untuk membuka toko offline-ku? Yun Sin Er adalah penyanyi terkenal dan punya banyak uang jadi dia berpikir, dia punya banyak koneksi atau setidaknya tahu tempat yang bagus untuk membuka toko offline-nya. Yun Sin Er menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, sebelum akhirnya dia berkata, aku tahu. Ayo kita pergi ke tempat itu besok. Baiklah, kata Xiao Tian dengan gembira. Mereka mengobrol sampai jam 10 malam sebelum akhirnya mereka pulang. Klik, Xiao Tian membuka pintu dan ingin segera menuju ke kamar tidurnya tetapi ketika dia berada di ruang tamu, dia melihat ibu dan bibinya sedang menonton TV. Ketika Ye Qingyu dan Ye Xueyin merasakan ada seseorang di belakang mereka, mereka segera menoleh. Tian, kamu sudah sampai di rumah, kata Ye Xueyin. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berlari ke arahnya. Ketika dia dekat dengannya, dia tiba-tiba melompat ke arahnya. Melihat ibunya melompat ke arahnya, Xiao Tian segera menangkap ibunya dan tersenyum padanya. Tian, ibu merindukanmu, kata Ye Xueyin sambil melingkarkan tangannya di lehernya. Aku juga merindukanmu, ibu. Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju sofa dan membaringkannya di samping bibinya. Aku pulang, bibi, kata Xiao Tian sambil mencium pipi kanan bibinya. Selamat datang di rumah, kata Ye Qingyu sambil tersenyum. Melihat adik perempuannya dicium, Ye Xueyin yang melihatnya langsung ingin dicium juga. Tian, ibu juga mau dicium, kata Ye Xueyin sambil menyentuh pipi kanannya menggunakan jari telunjuknya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Melihat tingkah lucu ibunya, Xiao Tian langsung tersenyum dan mencium pipi kanannya juga. Tian, duduk di sini. Duduklah di antara kita,
kata Ye Suein sambil meraih tangan kanannya. Mereka segera memberinya ruang untuk duduk di antara mereka. Baiklah, baiklah, kata Xiao Tian sambil duduk di antara ibu dan bibinya. Tian, ayo berpegangan tangan, kata Ye Suein sambil menyelipkan jarinya ke jarinya, dan meremas tangannya. Xiao Tian segera meremas kembali tangan ibunya, dan setelah itu, dia melihat ke arah bibinya dan berkata, "Bibi, apakah kamu ingin berpegangan tangan juga?" Ye Qingyu tidak menjawab pertanyaan Xiao Tian tetapi, tangannya tiba-tiba bergerak ke arahnya. Melihat itu, Xiao Tian menyelipkan jarinya ke jari wanita itu dan meremasnya juga. Senyuman muncul di wajah Ye Qingyu ketika Xiao Tian meremas tangannya sebelum akhirnya dia meremas kembali tangannya. Pada saat itu, Ye Qingyu dan Ye Suein tertidur di bahu Xiao Tian. Ye Qingyu sedang tidur di sisi kanannya sementara Ye Suein di sisi kirinya. Mereka tidur sambil memeluk erat tangan Xiao Tian. Karena mulai mengantuk, Xiao Tian ingin pergi ke kamar tidurnya dan tidur. Namun, setelah melihat ibu dan bibinya tertidur lelap, Xiao Tian tidak tega membangunkan mereka. Melihat ibu dan bibinya tertidur, wajahnya tersenyum lembut. Yah, tidur di sofa juga tidak buruk. Xiao Tian berpikir dalam hati. Saat Xiao Tian hendak menutup matanya, Ye Qingyu dan Ye Suein tiba-tiba bangkit. Ye Qingyu yang baru saja bangun, menoleh ke arah Xiao Tian dan bertanya, "Tian, jam berapa sekarang?" "Ini jam 1 pagi." Dia menjawab, "Oh, ini sudah jam 1 pagi." Ye Qingyu menangis sambil memijat lehernya. Ketika Xiao Tian melihat bibinya memijat lehernya dengan tangan kanannya, dia bertanya, "Bibi, apakah lehermu sakit?" Ye Qingyu menatap keponakannya sebelum memegang tangan kanan keponakannya dengan kuat lagi. Ia menyandarkan kepalanya di bahu kanan keponakannya dan menjawab, "Iya. Tapi, Bibi tidak perlu khawatir." Xiao Tian berbicara dengan lembut. Dengan senang hati ia akan meminjamkan bahunya pada bibinya, namun setelah menyadari leher bibinya kesakitan, ia berpikir, lebih baik bibinya beristirahat di tempat tidur daripada di pundaknya. "Tidak, Bibi ingin tidur di bahumu beberapa menit lagi." Ye Qingyu menjawab, sebelum menutup matanya. "Tian, leher ibu juga sakit loh." Ye Suein tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-kata ibunya, Xiao Tian menoleh ke arah ibunya dan menyeringai. "Ibu, kamu harus temukan novel resmi di web novel. Pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung." Seolah-olah Ye Suein tahu apa yang ingin dikatakan putranya, dia memotongnya sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. "Tidak, ibu ingin tidur di pundakmu lebih lama." Setelah mengatakan itu, Ye Suein juga memegang erat tangan kiri putranya dan meletakkan kepalanya di bahu kirinya sebelum menutup matanya. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah melihat tingkah ibunya. "Apakah kalian berdua yakin dengan hal ini? Bagaimana jika kedua leher kalian semakin sakit setelah ini?" Xiao Tian berkata dengan nada penuh kelembutan. Namun, Ye Qingyu dan Ye Suein tidak menjawab pertanyaannya. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas ketika keduanya mengabaikannya. Setelah 15 menit, mereka akhirnya menuju ke kamar tidur mereka. Saat Xiao Tian berada di kamar tidurnya, dia langsung berganti pakaian menjadi celana pendek dan kaos longgar. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidur. "Hah, ngantuk sekali. Ayo istirahat dan bangun pagi besok." Ketika Xiao Tian hendak mengunci matanya, tiba-tiba seseorang membuka pintu kamarnya. Setelah menoleh, dia melihat ibu dan bibinya sedang berjalan ke arahnya. Mereka mengenakan baju tidur seksi berwarna hitam transparan yang panjangnya hampir sampai ke lutut. Baju tidur hitam yang dikenakan Ye Qingyu dan Ye Suein sangat transparan sehingga sepertinya mereka hanya mengenakan celana dalam hitam karena Xiao Tian bisa melihat merah muda dan tubuh sempurna mereka dengan jelas melalui baju tidur hitam mereka. "Ibu, Bibi, kenapa kamu ada di sini?" Ibu dan bibinya sangat mengantuk ketika mereka menonton TV tadi, jadi Xiao Tian mengira ketika mereka menuju ke kamar, mereka akan langsung tertidur. Xiao Tian tidak menyangka bahwa mereka datang ke kamar tidurnya sambil mengenakan gaun tidur hitam transparan yang mereka bahkan tampil bersama, seolah-olah sudah merencanakannya sebelumnya. "Ibu dan Qingyu ingin tidur bersama denganmu," jawab Ye Suein. "Kemarilah," ucap Xiao Tian sambil menepuk tempat tidur, memberi mereka tanda untuk berbaring di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Ye Suein dan Ye Qingyu berjalan mendekatinya sebelum berbaring di kedua sisinya, Ye Suein di sisi kanannya sementara Ye Qingyu di sisi kirinya.
Saat mereka duduk di kedua sisi Xiao Tian, mereka memegang tangannya dengan kuat sebelum tangan kanan ibunya menuju ke celana pendeknya dan langsung menyentuh ketiga maluannya. Tian, Tian, Ye Xueyin memanggil nama putranya beberapa kali sambil meremas lembut buah zakar putranya. Saat Ye Xueyin meremas testis Xiao Tian, dia perlahan membuka mulutnya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Melihat wajah ibunya mendekat, Xiao Tian tahu bahwa ibunya ingin dicium. Tidak mengecewakannya, Xiao Tian membuka mulutnya untuk menyambut ciumannya. Ketika Xiao Tian memeluknya, ibunya segera mulai menciumnya dengan penuh semangat. Xiao Tian tahu mengapa dia bersikap seperti itu. Karena itulah dia pun langsung mulai mencium ibunya dengan intens juga. Saat dia berciuman panas dengan ibunya, menggunakan tangan kirinya, Xiao Tian mengangkat gaun tidur transparan bibinya dan menyentuh V4 ginanya melalui celana dalam hitamnya. Huff! Ye Qingyu mengangkat kepalanya sedikit ketika keponakannya sedang memainkan V4 ginanya melalui celana dalam hitamnya. Ketika Ye Xueyin merasa penis Xiao Tian sudah ereksi sepenuhnya, dia melepaskan ciumannya dan menatap Xiao Tian selama beberapa detik. Tian, ibu ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu, sekarang juga. Ye Xueyin berkata jujur, saat Xiao Tian pergi ke suatu tempat bersama Yun Xin Er untuk makan malam, Ye Xueyin cemburu. Itu sebabnya dia merencanakan semua ini dengan adik perempuannya. Ye Xueyin segera menyeret adik perempuannya ke toko untuk membeli baju tidur transparan hitam dan celana dalam hitam setelah dia merasa iri. Ye Xueyin berencana merayu putranya dan melakukan banyak hubungan seks untuk memastikan putranya tidak melupakan dia atau adik perempuannya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Xiao Tian, Ye Xueyin melepas celana dalam hitamnya dan duduk di pinggangnya, menghadapnya. Ye Xueyin tidak berniat melakukan foreplay, karena V4 ginanya sudah basah. Dia segera meraih penis besar putranya dan meletakkannya di pintu masuk V4 ginanya sebelum dia menurunkan tubuhnya. Ah! Ye Xueyin mengerang saat dia merasakan sedikit demi sedikit ayam besar putranya memasuki V4 ginanya. Ye Xueyin mengangkat kepalanya ketika ayam putranya seluruhnya berada di dalam V4 ginanya dan mengenai rahimnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah sambil meremas payudaranya untuk memberikan rangsangan lebih. Berbagai erangan keluar dari mulut Ye Xueyin saat dia menggerakkan pinggulnya sementara Xiao Tian, yang merasakan otot V4 gina ibunya bergerak-gerak liar, berhenti mencium bibinya dan mulai menggerakkan pinggulnya seirama dengan gerakan ibunya. Ah, sangat dalam, ah, rasanya enak, Tian, Tian, ah, seru Ye Xueyin saat Xiao Tian mulai menggerakkan pinggulnya. Sambil terus menggerakkan pinggangnya, Xiao Tian menoleh dan menatap bibinya. Bibi, aku ingin menjilat payudaramu. Mendengar perkataan keponakannya, Ye Qingyu melepas gaun tidur transparannya dan melemparkannya ke tempat tidur. Setelah duduk di atas perut keponakannya, Ye Qingyu membungkukkan tubuhnya ke depan. Dengan menggunakan tangannya, dia mengarahkan payudaranya ke mulut keponakannya. Ah! Ye Qingyu memejamkan mata saat Xiao Tian mulai menghisap payudara kanannya sambil memainkan payudara kirinya di saat yang bersamaan. Banyak erangan keluar dari mulut bibinya saat Xiao Tian menjilat dan meremas payudaranya dengan terampil. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian bisa merasakan perutnya basah karena cairan cinta yang keluar dari V4 gina ibunya. Ye Qingyu mengangkat kepalanya dan mengatupkan giginya. Sebagian air liurnya juga menetes dari mulut kecilnya ketika Xiao Tian tiba-tiba menggigit puting kanannya dan mencubit puting kirinya pada saat yang bersamaan. Sementara di saat yang sama, Ye Xueyin yang menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah, merasa seperti akan mencapai klimaksnya. Mencubit putingnya lebih keras, Ye Xueyin menggerakkan pinggulnya semakin cepat. Ah! Tian, ibu coming, ah! Ye Xueyin menekan putingnya dengan keras dan menutup matanya saat dia mencapai klimaks. Setelah Ye Xueyin mencapai klimaks, dia mengeluarkan ketiga maluan putranya dari V4 ginanya dan berbaring telentang, mengatur napas sebelum melanjutkan lagi nanti. Mengetahui ibunya sedang beristirahat di tempat tidur di sebelahnya, Xiao Tian berhenti menjilati payudara bibinya dan melingkarkan tangannya di punggung bibinya. Ye Qingyu menunduk dan menatap keponakannya. Dia penasaran mengapa keponakannya tiba-tiba berhenti menjilati dadanya. Namun tidak lama setelah itu, ia terkejut dan buru-buru melingkarkan tangannya di leher keponakannya. Tiba-tiba keponakannya itu duduk di tempat tidur, membuatnya merasa seperti akan terjatuh. Ketika dia duduk di tempat tidur dengan kaki terentang,
Xiao Tian memandang bibinya dengan penuh kasih dan berkata, "Bibi." Saat itu, Ye Qingyu dan Xiao Tian saling menatap dalam-dalam selama beberapa detik, sebelum akhirnya Ye Qingyu menyentuh pipinya dan mencium bibirnya selama 2 detik. Ye Qingyu tahu apa yang diinginkan keponakannya, jadi setelah mencium bibir keponakannya, dia mengangkangi pinggangnya dan meletakkan kakinya di tempat tidur. Dia kemudian menekuk lututnya untuk menurunkan dirinya ke keponakannya. Menggunakan tangan kirinya, Ye Qingyu meraih K3 maluan keponakannya dan mengarahkannya ke pintu masuk V4 ginanya. Ah! Ye Qingyu meratap kegirangan saat ayam keponakannya memasuki V4 ginanya perlahan. Ketika K3 maluan Xiao Tian masuk sepenuhnya ke dalam V4 gina bibinya, dia meletakkan tangan kanannya di pinggul bibinya sementara tangan kirinya berada di pantat bibinya. Dengan menggunakan kedua tangannya, Qingyu menyentuh pipi keponakannya sebelum akhirnya mengangkat wajah keponakannya dan mencium bibirnya. Awalnya hanya ciuman biasa, namun hanya berlangsung beberapa detik sebelum berubah menjadi ciuman penuh gairah. Saat mereka berciuman dengan intens, Ye Qingyu membelai rambut keponakannya dan mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah perlahan, membuat payudaranya yang indah juga memantul. Melihat kendi Ye Qingyu yang bergerak, Ye Sueyin, yang sekarang bernapas dengan normal, pindah ke belakang adik perempuannya dan meremas dada lembut adiknya. Ah! Ye Qingyu terkejut dan memutuskan ciuman dengan keponakannya karena kakak perempuannya tiba-tiba memegangi payudaranya, tapi dia tidak berhenti menggerakkan pinggulnya dan hanya mengerang. Melihat ibunya memerah payudara bibinya, Xiao Tian menggerakkan tangannya dan menggenggam payudara ibunya. Ah! Teriak Ye Sueyin menggoda saat putranya tiba-tiba meremas payudaranya. Di saat yang sama, Ye Qingyu juga mengerang keras karena ketika Xiao Tian mencubit puting Ye Sueyin hingga membuatnya terengah-engah, tanpa sadar, dia juga memegang puting Ye Qingyu dengan kuat. Hal ini membuat gerakannya terhenti. Setelah menyaksikan bibinya menghentikan gerakan pinggulnya, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke arahnya dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Saat putranya mencium bibir adik perempuannya, menggunakan tangan kanannya, Ye Sueyin mendorong rambut adik perempuannya ke sisi lain dan mulai menjilati leher kanan adik perempuannya sambil tetap berada di belakang. Ye Qingyu dan keponakannya terus saling memuaskan selama beberapa menit hingga akhirnya, Ye Qingyu yang sedang menerima kenikmatan baik dari keponakan maupun kakak perempuannya, tidak dapat menahannya lagi, membuatnya mengakhiri ciuman dengan keponakannya dan bersandar, kepalanya di bahu kakak perempuannya. Melihat itu, Xiao Tian mencium leher bibinya, membuatnya mengerang berkali-kali. Menikmati ciuman itu, Ye Qingyu mulai memanggil nama keponakannya sambil mengerang mempesona. Mendengar bibinya memanggil namanya sambil mengerang, rasanya seperti hujan di musim panas, membuat Xiao Tian berhenti mencium leher bibinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Xiao Tian kemudian menatap wajah bibinya yang memiliki ekspresi mempesona selama beberapa detik sebelum dia menatap leher bibinya lagi. Melihat lehernya yang mulus dan indah berwarna putih susu, Xiao Tian mulai mencicipi leher bibinya sebelum akhirnya menciumnya dengan kuat, berniat memberikan cupang. "Tian, jangan tinggalkan cupang di tempat itu. Bibi tidak bisa menutupinya," Ye Qingyu berkata ketika dia memahami rencana keponakannya untuk memberinya cupang di lehernya. Setelah memberikan cupang di lehernya kepada bibinya, Xiao Tian menatapnya dan menggenggam payudaranya. "Jadi, jika aku memberimu cupang di tempat ini, kamu tidak keberatan kan?" Xiao Tian terus menekan payudara bibinya, memberi isyarat kepada bibinya bahwa dia ingin memberikan cupang di dadanya. Ketika Ye Qingyu mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian, dia tersipu dan tidak menanggapinya. Melihat bibinya memerah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Tian tahu bahwa dia tidak keberatan jika dia memberinya cupang di payudaranya. Dengan seringai di wajahnya, Xiao Tian mencium leher bibinya, sebelum turun ke payudaranya. Setelahnya ia mencium payudara kanan bibinya dengan kuat. Sambil melingkarkan tangannya di sekitar kepala keponakannya, Ye Qingyu mendekatkan kepala keponakannya ke payudaranya dan menggigit bibir bawahnya saat keponakannya sedang memainkan payudara kanannya dengan intens. Saat itu, Xiao Tian merasa V4 gina bibinya sedang memegang erat K3 maluannya, dan otot V4 ginanya juga bergerak liar. Setelah dia selesai memainkan payudara bibinya, Xiao Tian menatap ke tempat dia menciumnya tadi. Xiao Tian tersenyum puas saat melihat tanda merah di dada kanan bibinya. Melihat putranya memberi cupang kepada adik perempuannya, Ye Sueyin sangat iri. "Tian,
Bu, mau cupang juga. Ekspresi Ye Suein sambil menyentuh lehernya menggunakan jari telunjuk tangan kanannya. Tidak seperti bibinya, ibunya ingin dia memberinya cupang agar orang bisa melihatnya. Melihat itu, Xiao Tian tersenyum, dan menjawab, tentu. Xiao Tian kemudian menundukkan kepala bibinya ke samping kiri sambil mengarahkan kepala ibunya ke samping kanan agar ia bisa memberi cupang kepada ibunya. Ye Suein setengah menutup matanya saat putranya mulai mencium lehernya. Dia senang dia memberinya cupang. Itu seperti tanda bahwa dia adalah wanitanya dan bukan ibunya, meskipun dia tahu bahwa dia adalah wanitanya dan ibunya pada saat yang bersamaan. Namun dengan cupang di lehernya yang bisa dilihat orang lain, hal itu memberi petunjuk kepada semua orang bahwa Ye Suein memiliki pasangan yang sangat mencintainya, meskipun kekasihnya adalah putranya. Setelah memberikan cupang kepada ibunya, Xiao Tian segera berbicara, ayo ganti posisi. Mereka dengan cepat mengubah posisi mereka di mana Ye Qingyu berada di atas Ye Suein. Ye Qingyu menghadap Ye Suein sementara pantat Ye Qingyu menghadap Tian. Setelah itu, Xiao Tian meletakkan K3 maluannya di lubang V4 gina bibinya sebelum akhirnya memasukkan K3 maluannya ke dalam vaginanya. Ye Qingyu mengertakkan gigi ketika keponakannya memasukkan penis besarnya ke dalam V4 ginanya sekaligus. Saat Xiao Tian memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 gina bibinya berulang kali, dengan menggunakan tangan kanannya, Xiao Tian memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam honeypot ibunya, membuatnya meratap nikmat. Kamar tidur Xiao Tian penuh dengan erangan ibu dan bibinya, suara perbuatan asusila yang mereka lakukan. Saat dia terus memasukkan kemaluannya ke dalam pot madu, bibinya dan bermain-main dengan taman ibunya, bibi dan ibunya saling bertatapan beberapa saat sebelum mulai berciuman dengan intens. Saat Ye Qingyu dan Ye Suein berciuman, puting mereka mulai bersentuhan satu sama lain, membuat mereka semakin terangsang setiap kali mutiara berair itu menyentuh yang lain. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian berhenti bermain-main dengan taman ibunya. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia meraih pinggul bibinya dan mengangkat tubuhnya, membuatnya berdiri berlutut di atas tempat tidur sementara Xiao Tian terus menancapkan tongkatnya jauh ke dalam tubuh bibinya dari belakang. Saat Xiao Tian menusukkan tongkatnya ke dalam tubuh bibinya, kepalanya bersandar di bahu kirinya, dan tubuhnya berayun ke belakang dan ke depan, mengikuti ritmenya. Ye Qingyu terus terengah-engah saat keponakannya memukul bagian dalam tubuhnya dengan K3 maluannya, dan dia juga membuka mulut kecilnya, membuat air liur keluar dari sudut mulutnya. Melihat dada adik perempuannya bergoyang, Ye Suein berdiri berlutut dan menjilat kiri adik perempuannya sementara tangan kirinya mencubit kanan adik perempuannya. Tidak lama setelah itu, Ye Qingyu merasa seperti dia akan mencapai klimaks. Aku coming, nah. Tubuhnya bergerak-gerak selama beberapa detik setelah dia mencapai klimaks, sementara Xiao Tian mengakhiri gerakannya ketika dia tahu bibinya telah mencapai klimaks. Ibu, tolong berbaring telentang lagi, ada posisi yang ingin dicoba Xiao Tian. Karena itulah dia meminta ibunya untuk berbaring telentang lagi. Mengapa? Ye Suein bertanya. Namun meski begitu, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan putranya. Setelah ibunya berbaring telentang, Xiao Tian menempatkan bibinya di atas ibunya. Ye Suein tertarik dengan apa yang ingin dilakukan putranya. Setelah menempatkan bibinya di atas ibunya sementara dia menghadap kakak perempuannya dan pantat bibinya menghadap dia, Xiao Tian menanam K3 maluannya yang besar di antara kebun ibu dan bibinya. Erang ibu dan bibinya bersamaan dengan Xiao Tian menggerakkan K3 maluannya di antara V4 gina mereka karena, pada posisi itu, setiap kali dia mendorong K3 maluannya, klitorisnya sedang digosok. Xiao Tian juga merasakan gelombang kenikmatan yang luar biasa saat tongkatnya masuk di antara vagina mereka yang basah. Perasaan dua taman yang menggosok K3 maluannya begitu nikmat hingga membuatnya mengerang puas. Pada saat itu, Ye Qingyu sudah sangat lemah sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Kepala lemahnya bersandar di bahu kakak perempuannya. Ye Suein, yang merasa luar biasa dengan penis putranya yang menggemeretakkan klitorisnya setiap kali putranya menggerakkan pinggangnya, mengulurkan tangannya ke depan, memberi isyarat kepada putranya bahwa dia ingin pelukan dan ciuman. Tidak mengecewakan ibunya, Xiao Tian menurunkan tubuh bagian atas dan mencium ibunya. Mereka berciuman mesra selama beberapa menit sebelum akhirnya, dia merasa akan mencapai klimaks. Xiao Tian melepaskan ciumannya dan menggerakkan pinggangnya semakin cepat,
membuat bibi dan ibunya mengerang semakin cepat juga. Coming, ahan, coming, aku coming, ah ha, erang Xiao Tian keras ketika mencapai klimaksnya. Setelah beberapa detik kemudian, dia selesai melakukan coming, dan berbaring telentang di samping sisi kanan ibunya, sementara ibunya meletakkan adik perempuannya di sisi kirinya. Ah, rasanya luar biasa, ibu, kata Xiao Tian sambil masih terengah-engah. Ya, rasanya luar biasa. Kita harus melakukan ini lebih sering di masa depan, kenikmatan yang Ye Xueyin rasakan luar biasa, membuatnya ingin melakukan itu lagi di masa depan. Mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya, tentu. Karena itu, mereka berbaring di tempat tidur selama beberapa menit sebelum tertidur. Dada, 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 suara alarm bergema di kamar Xiao Tian. Dia perlahan membuka matanya setelah mendengar dering alarm. Senyuman muncul di wajah Xiao Tian saat melihat ibu dan bibinya yang masih tidur telanjang di kedua sisi sambil memeluk tangannya. Beberapa detik setelah Xiao Tian bangun, ibu dan bibinya juga terbangun. Memalingkan kepalanya ke sisi kanan, Xiao Tian mencium kening bibinya dan berbicara dengan lembut, "Selamat pagi, bibi." "Selamat pagi, Tian," jawab Ye Qingyu sambil mencium pipi kanan keponakannya. "Tian, bagaimana dengan ibu?" Ye Xueyin bertanya dengan cemberut. Mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian menoleh ke kiri dan mengecup kening ibunya dan menjawab dengan penuh kasih, "Selamat pagi, ibu." "Selamat pagi, Tian." Ye Xueyin tersenyum, lalu menggunakan tangan kirinya, dia menyentuh bibirnya dan melanjutkan, "Tian, ini juga." Tentu, Xiao Tian segera mendekatkan wajahnya lagi ke wajah ibunya. Melihat wajah putranya semakin dekat ke wajahnya, Ye Xueyin perlahan membuka mulut kecilnya, seolah siap menyambut bibir putranya dengan ciuman penuh gairah. Saat bibir Xiao Tian menyentuh bibir ibunya, lidah ibunya langsung mencoba menyerang mulutnya, seperti memberi isyarat bahwa ibunya ingin melakukan ciuman intens dengannya. Tidak mengecewakan ibunya, Xiao Tian membuka mulutnya dan memasukkan lidahnya, mencari lidah ibunya. Sedetik kemudian, lidah mereka bertemu dan segera terjalin. Ye Qingyu, yang melihat mereka berciuman dalam-dalam, tanpa sadar membuka mulutnya dan berbicara dengan samar, "Tian, bibi juga ingin dicium." Ye Qingyu, pada awalnya, merasa puas dengan ciuman selamat pagi. Namun, saat menyaksikan kakak perempuan dan keponakannya melakukan ciuman mendalam setelah mereka bangun tidur, tiba-tiba perasaan ingin melakukan ciuman intens dengan keponakan kesayangannya muncul dalam diri Ye Qingyu. Setelah mendengar kata-kata bibinya, Xiao Tian melepaskan ciuman panas dengan ibunya dan mengarahkan kepalanya ke arah bibinya. Ketika Xiao Tian menghadap bibinya dengan cepat mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Awalnya bibinya hanya menciumnya dengan santai, namun beberapa detik kemudian, bibinya mulai menciumnya dengan kuat. Ketika Ye Xueyin melihat putra dan adik perempuannya berciuman begitu mesra, dia segera merangkak ke tubuh bagian bawah putranya dan merentangkan kaki putranya. Setelah itu, Ye Xueyin duduk di antara kedua kaki putranya. Karena mereka tidur telanjang hingga beberapa saat yang lalu, dia bisa merasakan langsung kemaluan putranya. Pada saat yang sama, dengan menggunakan tangan kirinya, Xiao Tian mencubit puting merah muda tegak bibinya. Namun, karena bibir bibinya terjerat dengan bibirnya, erangan bibinya tidak terdengar jelas. Karena Xiao Tian dan bibinya berciuman dalam posisi yang tidak nyaman, Xiao Tian merasakan lehernya kesemutan hingga menyebabkan dia melepaskan ciumannya. Ye Qingyu tahu alasan keponakannya menghentikan ciumannya, karena dia juga merasakan lehernya sakit. Karena dia ingin terus mencium keponakannya, Ye Qingyu menggeser tubuhnya dan berdiri dengan 4 kaki. Lututnya berada di kedua sisi pinggang keponakannya sementara tangannya diletakkan di dada keponakannya. Setelah Ye Qingyu memposisikan tubuhnya dengan baik, dia langsung menarik wajahnya ke depan wajah keponakannya, berniat untuk melanjutkan apa yang mereka tinggalkan sebelumnya. Saat melihat wajah bibinya mendekati wajahnya, Xiao Tian membuka mulutnya untuk menerima ciuman bibinya. Saat putranya dan adik perempuannya saling berciuman dalam-dalam, Ye Xueyin terkejut saat melihat pantat adik perempuannya ada di depannya. Sambil tetap mengelus ketiga maluan putranya menggunakan tangan kanannya, memanfaatkan tangan kirinya, Ye Xueyin melebarkan V4 gina merah muda adik perempuannya dan memasukkan lidahnya ke dalam V4 gina adik perempuannya. "Ah, lidah kakak ada di dalam vaginaku, ah."
Ye Qingyu merasakan seolah-olah ada sengatan listrik mengalir ke seluruh tubuhnya ketika lidah kakak perempuannya tiba-tiba memasuki vaginanya. Ye Qingyu mengangkat kepalanya dan mengertakkan giginya ketika dia merasakan lidah kakak perempuannya dengan terampil bergerak di dalam V4 Gina merah mudanya. Setelah dia menarik napas dalam-dalam selama beberapa detik, Ye Qingyu mendekati wajah keponakannya dan mulai bertarung dengan lidah keponakannya lagi. Jus cinta mulai menetes dari V4 Gina Ye Sueyin ketika dia sedang mengelus ketiga maluan putranya dan memainkan V4 Gina adik perempuannya menggunakan lidahnya, namun dia mengabaikannya dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Tidak lama setelah itu, Ye Sueyin berhenti membelai ketiga maluan putranya dan memindahkan tangannya ke lubang pantat adik perempuannya. Ahan, kak, bukan lubang pantatku juga, Ye Qingyu mengerang ketika dia merasakan salah satu jari kakak perempuannya masuk ke dalam lubang pantatnya. Ketika bibinya menghentikan ciumannya, dengan menggunakan kedua tangannya, Xiao Tian menundukkan kepala bibinya dan mulai menciumnya dengan penuh kasih. Ye Qingyu merasakan tubuhnya kehilangan kekuatan saat kakak perempuan dan keponakannya menyenangkannya secara bersamaan. Karena kenikmatan yang dia rasakan terlalu luar biasa, Ye Qingyu mengira dia hampir mencapai klimaks. Ye Qingyu ingin menghentikan ciumannya karena dia hampir berada di tepi, tetapi karena keponakannya melingkarkan tangannya di lehernya dan tidak mau melepaskannya, ditambah dengan tubuhnya yang dalam keadaan lemah, dia tidak bisa mengakhiri ciuman dan memutuskan untuk melanjutkannya. Ye Qingyu membuka matanya lebar-lebar ketika dia mencapai klimaksnya. Saat dia mencapai klimaksnya, cairan cinta menyembur keluar, membuat pinggang dan ketiga maluan Xiao Tian basah karena cairannya sebelum jatuh ke spray. Xiao Tian segera melepaskan ciumannya setelah dia melihat bibinya selesai klimaksnya. Hufat, 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 suara nafas Ye Qingyu yang berat terdengar di dalam ruangan. Setelah adik perempuannya menyelesaikan klimaksnya, Ye Sueyin menundukkan kepalanya dan memasukkan penis besar putranya ke dalam mulutnya secara perlahan. Saat batang putranya ada di mulutnya, Ye Sueyin bisa merasakan jus cinta adik perempuannya di dalamnya. Saat dia memberikan oral seks kepada putranya, dengan menggunakan tangan kirinya, dia memainkan V4 ginanya yang basah sebelum akhirnya, dia memasukkan dua jarinya ke dalam V4 gina merah jambunya. Slurp slurp slurp. Suara Ye Sueyin memberikan putranya pekerjaan pukulan bergema di kamar tidur. Saat ibunya memberinya pekerjaan pukulan, Xiao Tian membelai pipi bibinya dan menatapnya. Seolah dia tahu apa yang diinginkannya, bibinya membuka mulutnya, siap menerima ciumannya. Melihat bibinya membuka mulutnya, Xiao Tian segera menundukkan kepala bibinya dan menciumnya. Mereka berciuman panas selama beberapa menit, sebelum Xiao Tian merasa hampir mendekati klimaks. Xiao Tian langsung melepaskan ciumannya dan mencium leher bibinya dengan kuat, meninggalkan cupang di atasnya. Ye Qingyu menutup matanya ketika keponakannya mencium lehernya dengan kuat, memberinya cupang. Sementara Ye Sueyin yang mengetahui bahwa putranya hampir mencapai klimaks, menggerakkan kepalanya semakin cepat sebelum berhenti ketika putranya muncrat ke dalam mulutnya dan mengisinya dengan air mani putranya. Setelah putranya menyelesaikan klimaksnya, Ye Sueyin mengeluarkan ketiga maluan putranya dan beringsut ke arah adik perempuannya. Seolah mereka memiliki pemikiran yang sama, Ye Qingyu segera membuka mulutnya. Ketika adik perempuannya membuka mulutnya, menggunakan kedua tangannya, Ye Sueyin mengangkat kepala adik perempuannya sebelum membuka mulutnya juga, berbagi sperma putranya dengan adik perempuannya. Mereka memasang ekspresi memuaskan saat meminum sperma Xiao Tian. Setelah mereka berbagi sperma keponakannya, Ye Qingyu mendorong kakak perempuannya ke bawah. Saat melihat bibinya mendorong ibunya ke tempat tidur, Xiao Tian tahu apa yang ingin dilakukan bibinya. Saat Ye Qingyu berada di atas kakak perempuannya, dia mulai mencium bibir kakak perempuannya, yang disambut oleh kakak perempuannya. Ketika Xiao Tian melihat ibu dan bibinya berciuman intens, dia merangkak ke arah ibunya dan menjilat V4 gina ibunya. Teriak Ye Sueyin kegirangan saat merasakan putranya menjilati V4 ginanya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saat Xiao Tian menjilat V4 gina ibunya, menggunakan tangan kanannya, dia juga memainkan klitoris ibunya, membuat ibunya mengerang lagi. Karena Ye Sueyin sudah terangsang sebelum adik perempuan dan putranya memberikan kesenangannya,
tidak butuh waktu lama sebelum dia merasa seperti akan orgasme. Ye Sueyin segera melepaskan ciumannya saat dia merasa tidak bisa menahannya lagi. Ah! Coming, aku coming, An. Ye Sueyin melingkarkan tangannya di leher adik perempuannya ketika dia mulai orgasme. Setelah dia menyelesaikan klimaksnya, Ye Sueyin melepaskan tangannya dan terengah-engah, huf ttt. Hufet. Setelah itu, mereka berbaring di tempat tidur beberapa menit sebelum mandi. Setelah mereka puas dengan kesenangan, mereka berbaring di tempat tidur selama 5 menit, sebelum akhirnya, Ye Qingyu dan Ye Sueyin menuju ke kamar mereka untuk mandi. Setelah mandi, mereka sarapan bersama di ruang makan. Ah, aku kenyang. Xiao Tian berbicara setelah dia selesai sarapan. Ibu, Bibi, kami akan pergi setelah mencuci piring. Tadi malam Xiao Tian memberitahu ibu dan bibinya bahwa dia akan pergi ke pusat kota Shanghai untuk mencari tempat untuk toko offline-nya. Xiao Tian menanyai mereka apakah mereka ingin pergi bersamanya atau tidak. Setelah mendengar kata-katanya, ibu dan bibinya menganggukkan kepala, setuju untuk pergi ke pusat kota Shanghai bersamanya. Namun, setelah mendengar bahwa Yun Xin Er juga akan ikut bersama mereka, Xiao Tian dapat melihat kecemburuan di mata mereka, meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Setelah mencuci piring, mereka segera menuju kamar untuk berganti pakaian. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. 5 menit kemudian, Xiao Tian selesai mengganti pakaiannya dan menunggu bibi dan ibunya di ruang tamu. Detik berganti menit, dan menit berganti jam, namun bibi dan ibunya masih belum selesai berganti pakaian. Saat itu, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah itu, ibu dan bibinya keluar dari kamar tidur mereka. Ibunya mengenakan blazer berwarna putih yang dipadukan dengan kaos oblong hitam dan celana jeans hitam senada, sedangkan bibinya mengenakan blazer berwarna merah muda yang dipadukan dengan kaos oblong hitam di bawahnya dan celana jeans putih. Saat melihat ibu dan bibinya, Xiao Tian tidak bisa mengalihkan pandangannya dan berdiri seperti undang-undang seolah dunia kehilangan warnanya. Setelah beberapa detik, Xiao Tian sadar dan berkata, "Ibu, Bibi, kalian berdua terlihat sangat cantik." Ye Sueyin terkejut saat mendengar kata-kata putranya dan menjawab, "Terima kasih." Sementara Ye Qingyu hanya menoleh, namun senyuman muncul di wajahnya setelah menoleh. Setelah melihat betapa cantiknya pakaian bibi dan ibunya, Xiao Tian melihat pakaiannya. Xiao Tian mengenakan jeans hitam dan sweater turtleneck abu-abu tua. Leher sweaternya longgar dan cukup tinggi hingga menyentuh dagunya. Saat itu, Xiao Tian bertanya-tanya apakah ia harus mengganti pakaiannya atau tidak karena setelah melihat ibu dan bibinya, ia merasa pakaiannya tidak cukup pantas untuk berdiri di samping mereka. Bibi dan ibuku terlihat sangat cantik dengan pakaian mereka. Apakah saya cocok berdiri di samping mereka dengan pakaian ini? Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah melihat putranya yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, Ye Sueyin berjalan mendekati putranya dan berkata, "Tian, apa yang salah?" Xiao Tian segera sadar setelah mendengar suara ibunya. "Aku sedang memikirkan apakah aku harus mengganti pakaianku atau tidak. Karena ibu dan bibi sangat cantik dengan pakaianmu. Tian, kamu tidak perlu mengganti pakaianmu. Pakaian ini sangat cocok untukmu. Kamu terlihat sangat tampan mengenakan pakaian itu." Ye Sueyin berbicara dan berhenti selama beberapa detik sebelum menatap adik perempuannya dan melanjutkan, "Bukankah, benarkah begitu, Qingyu? Menurutku kamu tidak perlu mengganti pakaianmu. Pakaian yang kamu kenakan saat ini sudah cocok untukmu," kata Ye Qingyu, mengatakan yang sebenarnya. Di matanya, keponakannya itu terlihat lebih tampan dan sangat keren dengan pakaian itu, membuatnya tak mampu mengalihkan pandangannya. Tapi, tentu saja, dia tidak ingin mengatakan bahwa keponakannya itu begitu mempesona di matanya. Setelah mendengar perkataan ibu dan bibinya, Xiao Tian memutuskan untuk tidak mengganti pakaiannya. Jika ibu dan bibinya tidak keberatan dengan pakaiannya, dia akan memakai pakaian itu. Setelah naik taksi sekitar 40 menit, mereka akhirnya sampai di pusat kota Shanghai. Xiao Tian segera mengambil ponselnya di sakunya dan menelepon Yun Xin Er. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Yun Xin Er tiba. Yun Xin Er segera membawa mereka ke tempat tujuan. Ketika mereka tiba, seorang pria parubaya sedang menunggu mereka. Xiao Tian mengira pria parubaya itu adalah pemilik gedung yang ingin dia sewa.
Bangunannya berukuran sekitar 18 kali 16 meter dengan tempat parkir yang luas. Letak bangunan tersebut juga dekat dengan jalan utama, sehingga masyarakat dapat melihat bangunan tersebut ketika menyeberang jalan. Ketika Xiao Tian mengetahui bahwa tidak banyak toko pakaian di dekat gedung tersebut, Xiao Tian semakin ingin menyewa gedung tersebut. Setelah memeriksa bagian luar gedung, Xiao Tian dan yang lainnya memasuki gedung, berniat untuk memeriksa bagian dalam gedung. Di dalam gedung terdapat satu kamar mandi, dua toilet, dan satu ruangan besar. Setelah memeriksa ke dalam gedung, Xiao Tian mengangguk puas. Xiao Tian kemudian bertanya kepada pemiliknya tentang biaya sewa, Del. Awalnya pemilik memberi harga tinggi kepada Xiao Tian, tetapi karena Yun Xin Er membantunya menawar harga, akhirnya pemilik menurunkan harganya. Setelah mereka sepakat dengan harga, Xiao Tian memutuskan untuk menyewa gedung itu selama 1 tahun. Setelah dia selesai mengurus semuanya, mereka pergi ke restoran untuk makan. Setelah berkendara kurang lebih 10 menit, akhirnya mereka sampai di restoran tersebut. Nama restorannya adalah Restoran Bambu. Disebut Restoran Bambu karena bangunannya terbuat dari bambu dan terdapat beberapa pohon bambu kecil di dekat restoran. Ketika Xiao Tian dan yang lainnya hampir sampai di pintu masuk restoran, mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di pintu masuk. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas, dan senyuman indah muncul di wajahnya setelah melihat Yun Xin Er. "Selamat siang Nona Yun, apakah Anda ingin makan di tempat biasa?" Pria parubaya itu bertanya pada Yun Xin Er, dan yang lainnya ada di depannya. Yun Xin Er menghentikan langkahnya ketika dia berada di depan pria parubaya itu. "Selamat siang, Manajer Chu. Tolong bawa kami ke tempat biasa." "Saya mengerti," jawab Manajer Chu. Setelah itu, Manajer Chu mengantar mereka ke meja tempat Yun Xin Er biasa makan. Sebelum datang ke restoran bambu, Yun Xin Er telah mengirim pesan kepada Manajer Chu, memberitahunya bahwa dia akan makan siang di restoran bambu. Setelah Manajer Chu menerima pesan dari Yun Xin Er, dia segera memerintahkan 2 pelayan untuk menyiapkan meja tempat dia biasa makan. Setelah itu, dia menunggu Yun Xin Er tiba di pintu masuk restoran. Restoran ini memiliki 2 tempat berbeda bagi pelanggan untuk makan. Satu untuk pelanggan biasa dan satu lagi untuk pelanggan penting. Tempat orang biasa berbentuk persegi panjang, dengan meja dan kursi tertata rapi. Mereka berjalan melewati gedung untuk pelanggan biasa, dan setelah berjalan sekitar 40 detik, akhirnya mereka melihat tempat makan untuk pelanggan penting. Untuk sampai ke tempat itu, mereka perlu berjalan di atas batu berbentuk persegi panjang berwarna putih. Batu berwarna putih tersebut memiliki panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 1 meter, yang tertata rapi sebagai jembatan menuju bangunan karena terdapat kolam yang mengelilingi bangunan. Setelah melintasi jembatan batu, Manajer Chu dan yang lainnya menuju ke meja tempat Yun Xin Er biasa makan. Sesampainya di sana, 2 orang pramusaji profesional yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam tersenyum ke arah mereka. Kedua pelayan profesional itu membungkuk sedikit setelah melihat manajer mereka dan yang lainnya. "Selamat datang pelanggan, silakan duduk," salah satu pelayan berkata sambil tersenyum. Yun Xin Er dan yang lainnya segera duduk di kursi. Meja makan berbentuk persegi panjang dengan 4 kursi. Mejanya ditutupi taplak meja berwarna putih, dan ada lilin di tengah meja. Setelah salah satu pelayan menuliskan pesanannya, manajer berkata, "Baiklah, saya permisi dulu. Jika Nona Yun dan yang lainnya membutuhkan hal lain, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Wow, Xiao Tian menatap Yun Xin Er setelah melihat bagaimana perilaku manajer Chu di depan Yun Xin Er. "Baiklah," jawab Yun Xin Er sementara Xiao Tian, Ye Qingyu, dan Ye Xueyin hanya tersenyum. Para pelayan dan manajer Chu segera pergi. "Tempat ini indah," Xiao Tian berkata, "bangunan itu berbentuk lingkaran, dan tentu saja dibangun dari bambu juga. Meja dan kursinya dekat dengan kolam, memungkinkan Xiao Tian, yang duduk di dekat kolam, menyentuh air jika dia mau. Di tengah kolam terdapat beberapa pohon bambu kecil yang dihiasi lampu. Jarak antara satu pohon bambu dengan pohon bambu lainnya sekitar 4 meter. Restoran ini sangat indah. Saya yakin, restoran ini akan terlihat lebih indah di malam hari." Xiao Tian berpikir dalam hati. Benar, Yun Xin Er berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi pemandangan di sini akan lebih indah di malam hari. Xiao Tian menganggukkan kepalanya, menyetujui kata-kata Yun Xin Er. "Nona Yun,
apakah kamu sering makan di sini? Ye Sueyin penasaran karena mereka memperlakukan Yun Sin Er dengan sangat baik. Bahkan manajer menunggu mereka di pintu masuk. Oh, akhir-akhir ini aku sering ke sini, apalagi di malam hari. Restoran ini indah sekali di malam hari. Membuatku merasa tenang saat makan di sini. Yun Sin Er mengenal restoran bambu setelah bertemu dengan seorang desainer pakaian untuk konsernya di masa lalu. Perancang pakaian mengatur pertemuan di restoran bambu. Saat Yun Sin Er pertama kali datang ke restoran bambu, dia takjub melihat betapa indahnya restoran itu di malam hari. Lampu yang memancarkan sinar kuning, pohon bambu yang dihiasi lampu warna-warni, meja makan yang letaknya dekat dengan kolam, semua itu membuat Yun Sin Er merasa tenang. Itu sebabnya dia datang ke restoran bambu beberapa kali setelah bertemu dengan desainer pakaian. Sayangnya hari masih siang sehingga mereka tidak bisa melihat pemandangan indah di restoran bambu ini. Yun Sin Er berpikir dalam hati. Adik, sepertinya kamu dilahirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Kamu memulai bisnismu beberapa hari yang lalu, dan sekarang kamu sudah ingin membuka toko offline pertamamu. Yun Sin Er masih sulit mempercayai bahwa Xiao Tian akan membukanya, toko offline-nya dalam beberapa hari. Meski dialah yang mempromosikan toko online-nya, namun pertumbuhan bisnisnya terlalu pesat. Yun Sin Er berpikir, setidaknya Xiao Tian membutuhkan beberapa bulan agar bisnisnya berkembang pesat dan membuka toko offline pertamanya, tapi dia salah. Hanya butuh beberapa hari, dan perusahaan Xiao Tian telah berkembang dengan sangat baik. Nah, semua baju yang ada di toko online miliknya memiliki desain yang sangat bagus, sehingga wajar jika bisnisnya berkembang pesat. Usianya bahkan masih 19 tahun. Dia masih muda, sangat muda, namun desain pakaiannya setara dengan desainer profesional yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Siapa gurunya? Yun Sin Er berpikir dalam hati. Itu karena kakak Yun membantuku mempromosikan toko onlineku. Itu sebabnya toko onlineku bisa berkembang hingga mencapai seperti sekarang ini, kata Xiao Tian yang sebenarnya. Meski memiliki desain pakaian yang bagus, namun tanpa bantuan Yun Sin Er, bisnisnya tidak akan berkembang begitu pesat seperti itu. Karena sulit membuat orang lain mengetahui toko online miliknya jika dia berusaha membuat orang lain mengetahui toko online-nya sendiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Setidaknya dia perlu mengiklankan toko online-nya, tapi itu tidak akan sebaik Yun Sin Er mempromosikan toko online-nya. Banyak sekali iklan toko online di TV, namun yang menonton iklan tersebut hanya sedikit tertarik atau mungkin tidak tertarik sama sekali. Lain halnya jika ia mengiklankan toko online-nya dengan menggunakan orang-orang terkenal, banyak orang yang akan memeriksa toko online-nya, atau setidaknya para penggemar orang terkenal itu akan memeriksa toko online-nya. Yun Sin Er sangat terkenal di Tiongkok, ditambah dengan desain pakaiannya yang sangat bagus, yang ia ketahui dari kehidupan sebelumnya, Xiao Tian yakin 100% bisnisnya akan berkembang pesat. Iya, Nona Yun. Semua kesuksesan Tian karena Nona Yun telah mempromosikan toko online Tian. Ye Sueyin yakin semua ini karena Yun Sin Er yang membantu putranya mempromosikan toko online putranya. Tidak, aku hanya mempromosikan toko online adik, tidak lebih dari itu. Itu karena desain pakaian adiknya sempurna. Makanya bisnisnya berkembang pesat. Yun Sin Er yakin semua itu karena bisnis Xiao Tian, desain pakaiannya sempurna. Nyonya Ye beruntung memiliki seorang putra seperti adik laki-laki. Adik laki-lakinya masih muda, tetapi adik laki-lakinya telah menjadi pengusaha sukses. Nona Yun, kamu harus berhenti memuji Tian, atau dia akan terbang ke awan ke-9, Ye Qingyu menegaskan ketika dia melihat keponakannya tersenyum setelah mendengar Yun Sin Er memujinya. Apa yang kamu bicarakan, Bibi? Xiao Tian senang karena seorang wanita cantik memujinya, membuatnya tersenyum lebar. Namun, kebahagiaannya hancur berkeping-keping setelah mendengar perkataan bibinya. Apa yang aku bicarakan? Ye Qingyu menatap keponakannya, kamu tersenyum seperti orang idiot ketika Nona Yun memujimu. Tidak, kamu salah di sana, Bibi. Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan menyangkal tanpa malu-malu, aku tersenyum karena aku senang bisa makan bersama wanita cantik. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Tadi, tidak bagus. Saya perlu menjaga citra baik saya. Sebagai seorang pemuda tampan dengan masa depan cerah, saya harus menjaga citra baik saya. Xiao Tian berpikir dalam hati.
Kamu selalu tahu untuk menjawab, kata Ye Qingyu. Yun Xin Er dan Ye Sueyin, yang melihat mereka bertingkah seperti itu, tersenyum indah. Tidak lama kemudian, dua orang pelayan masuk membawa makanannya. Setelah meletakkan semua pesanan di atas meja, mereka membungkuk sedikit, lalu salah satu pelayan berkata, silakan nikmati makanannya. Jika pelanggan menginginkan sesuatu, silakan beritahu kami. Baiklah, jawab Yun Xin Er sambil tersenyum. Setelah itu, para pelayan pergi, memberi mereka privasi. Sebelumnya, Yun Xin Er memesan seafood garam dan merica dengan teh lemon. Xiao Tian meminta daging sapi mendesis dan milkshake vanila. Ye Sueyin meminta daging sapi goreng dan brokoli dengan teh lemon, sementara Ye Qingyu ingin daging sapi kacang polong dengan teh lemon. Saat mereka makan, Yun Xin Er tiba-tiba bertanya, jadi adik kecil, kapan kamu akan mempekerjakan seorang karyawan? Mungkin dalam 2 atau 3 hari. Saya perlu membuat iklan di toko online saya terlebih dahulu agar saya tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk iklan, jawab Xiao Tian. Xiao Tian sudah memikirkannya. Besok dia berencana mengadakan pertemuan dengan Si Fei agar dia memasang iklan di toko online-nya, jadi dia tidak perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk perekrutan. Xiao Tian juga memiliki beberapa ide unggulan yang ingin dia terapkan di toko online-nya agar penjualannya lebih laris dibandingkan sebelumnya. Misalnya saja seperti memberikan diskon pada suatu baju, gratis ongkos kirim jika masyarakat membeli banyak baju pada hari tertentu, cash on delivery, Lucky Egg yang bisa mendapatkan kejutan diskon, cashback atau semacamnya dengan memecahkan telur, setiap hari. Ia membayangkan dengan fitur-fitur baru yang akan ia tambahkan, bisnisnya akan semakin banyak mendapatkan pelanggan. 2 atau 3 hari, Yun Xin Er bergumam. Dia kemudian menghentikan makannya dan mencoba mengingat sesuatu sebelum melanjutkan. Oh, dalam 2 atau 3 hari, jadwalku tidak akan padat. Mungkin aku akan datang ke toko adik untuk melihat perekrutan. Ketika Yun Xin Er mengatakan itu, Ye Qingyu dan Ye Sueyin tiba-tiba berhenti makan dan menoleh, keduanya menatap Xiao Tian. Ye Qingyu dan Ye Sueyin menatap Xiao Tian dengan serius seolah ingin tahu apa jawabannya. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat dia merasakan tatapan tajam mereka. Apakah mereka iri dengan hal seperti ini? Dia merenung di dalam kepalanya. Tentu, aku akan senang jika kakak Yun bisa datang ke tokoku nanti, jawab Xiao Tian sambil tersenyum. Ketika Xiao Tian selesai mengatakan itu, Ye Qingyu, yang duduk di depannya, menggunakan kaki kanannya, dia menendang kakinya. Tetapi karena dia memukul kaki Xiao Tian di bawah meja, Yun Xin Er tidak menyadarinya. Sementara di saat yang sama, Ye Sueyin yang duduk di sisi kanan putranya menggunakan tangan kirinya mencubit pinggang putranya. Xiao Tian kesakitan saat bibinya menendang kakinya, dan ibunya mencubit pinggangnya, tapi dia hanya tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu, bibi, hentikan itu. Yun Xin Er lah yang ingin datang ke tokoku nanti jadi, kenapa kalian berdua mulai menyakitiku? Aku bahkan tidak merayunya, renungnya dalam hati. Dasar playboy, kenapa aku jatuh cinta dengan keponakanku yang seperti itu? Ye Qingyu merenung dalam hati. Benar-benar, Yun Xin Er dengan gembira berseru, baiklah, aku akan memberitahu adikku jika aku bisa datang ke tokomu nanti. Tidak, Xiao Tian mengangguk. Tian, ada sesuatu di celanamu, kata Ye Sueyin sambil menunjuk ke sisi kanan celana putranya. Setelah mendengar perkataan ibunya, menggunakan tangan kanannya, Xiao Tian menepuk sisi celananya. Namun, yang tidak disangkanya adalah, saat ia mulai membersihkan celananya, ibunya meraih tangannya, menyelipkan jari ke telapak tangannya, dan mengencangkan tangannya. Xiao Tian terkejut saat ibunya menyelipkan jarinya ke telapak tangannya. Memalingkan kepalanya, dia menatap langsung ke mata ibunya, sementara di saat yang sama, ibunya juga menatapnya. Melihat mata ibunya, Xiao Tian tahu bahwa dia cemburu. Saat itu, dia tersenyum dan mengencangkan jari-jarinya juga. Meski hanya makan sedikit, setelah melihat wajah ibunya, ia memutuskan untuk berhenti makan. Ketika Xiao Tian meremas jari-jarinya, senyuman muncul di wajah Ye Sueyin, dan kecemburuan di hatinya berkurang secara signifikan. Saat Xiao Tian melihat senyuman ibunya, Xiao Tian merasa rileks dan menoleh untuk menatap wajah bibinya. Dia ingin melihat wajah bibinya, tetapi karena dia duduk menghadap bibinya, dia tidak bisa menghiburnya dan mengurangi rasa cemburu. Adik, kenapa kamu tidak makan lagi? Yun Xin Er penasaran kenapa dia tiba-tiba berhenti makan. Aku sudah kenyang, kakak Yun,
jawab Xiao Tian. Yun Xin Er tidak menyangka bahwa alasan Xiao Tian tidak makan lagi adalah karena dia berpegangan tangan dengan ibunya, namun karena kursi antara Xiao Tian dan ibunya berdekatan, Yun Xin Er tidak mengetahuinya. Oh, jadi kamu adalah orang yang tidak makan banyak, tapi bagaimana kamu bisa memiliki tubuh keren seperti itu ketika adik hanya makan sebanyak ini, selidik Yun Xin Er. Mendengar perkataan Yun Xin Er, Xiao Tian ingin menangis karena saat itu dia sedang kelaparan. Namun, saat melihat wajah ibunya yang iri, ia memilih untuk berhenti mengonsumsi lebih banyak dan memegang tangan ibunya. Ketika Yun Xin Er menyebutkan itu, Ye Xueyin mengencangkan jarinya lagi. Saat itu, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Terima kasih, jawab Xiao Tian sambil tersenyum. Adik, apakah kamu rutin berolahraga? Yun Xin Er ingin tahu apa yang dia lakukan hingga memiliki tubuh seperti itu. Ya, saya berolahraga setiap hari, jawab Xiao Tian. Pendahuluku berolahraga setiap hari sebelum dia meninggal, sedangkan untukku, aku berolahraga bersama bibi dan ibuku, tentu saja, di tempat tidur, tambahnya dalam hati. Pembohong, kamu tidak pernah berolahraga, pikir Ye Xueyin dan Ye Qingyu secara bersamaan. Ye Qingyu dan Ye Xueyin belum pernah melihat Xiao Tian melakukan latihan karena pemilik tubuh aslinya selalu melakukan latihan di gym dekat universitasnya. Oh, latihan apa yang dilakukan adik kecil? Yun Xin Er bertanya lagi. Setelah mendengar perkataan Yun Xin Er, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia memutuskan untuk berbohong, jogging atau gym. Berhentilah mengatakan kebohongan. Anda tidak pernah pergi jogging atau gym. Jika kamu tidak ada pekerjaan, kamu bahkan bangun kesiangan, tidur seperti batang kayu di tempat tidur, memperlakukan tempat tidur seperti istri tersayang, pikir Ye Xueyin dan Ye Qingyu secara bersamaan. Oh, Yun Xin Er menutup mulutnya. Setelah itu, mereka mengobrol sekitar 1 jam sebelum menyelesaikan makan siangnya.